Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa nahmaduhu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan kenikmatannya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita yang insyaallah mungkin ini sekaligus pengumuman, insyaallah pekan depan sudah masuk bulan Ramadan. Jadi pelajaran kita selama di bulan Ramadan insyaallah diliburkan ya. Nanti kalau misalkan Allah mudahkan mungkin bisa belajar lewat online, tapi lewat tugas-tugas saja untuk merojaah pelajaran-pelajaran yang telah berlalu. Dan insyaallah itu nanti kita koordinasikan lewat grup WA insyaallah. Adapun selainnya untuk bulan Ramadan, kita mengingatkan kepada diri kita pribadi dan juga antum semua untuk memanfaatkan waktu yang penuh berkah tersebut sebaik-baiknya untuk memperbanyak dan memperbaiki ibadah, terutama qiyam yaitu salat, dan juga tilawah baca Al-Quran, karena bulan tersebut adalah bulan Al-Quran. Dan tentunya kita sebaik-baiknya menjalankan ibadah puasa dengan menjalankan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Nah, berikutnya kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran yang lalu. Jadi nanti dicatat ya, pelajaran terakhirnya nanti kita apa. Kemudian nanti selepas bulan Ramadan, berarti mungkin Syawal, nanti menyesuaikan jadwal yang lainnya Pak ya. Kajian-kajian yang lainnya nanti mulainya Syawal pada pekan keberapa nanti kita umumkan juga. Kalau di awal-awal Syawal kan mungkin masih pada sibuk ya, masih menikmati hari raya ya. Ya, ada yang mudik ya. Baik. Di pelajaran yang lalu kita masih pada bab al-af'al ya. Ya, bab tentang fi'il-fi'il. Ya, di Matan Ajrumiyah karya Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji rahimahullah ta'ala, ini di halaman 10, bab al-af'al, bab tentang fi'il-fi'il. Yang mana fi'il itu ada 3 dalam pembahasan nahwu, yaitu madhi, mudhari, dan amr. Kemudian dari sisi i'rab, karena kita belajar nahwu itu mempelajari i'rab, yaitu perubahan akhir kata, itu pada fi'il yang bisa di-i'rab atau fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi dan amr dia mabni. Nah, kemudian fi'il mudhari itu i'rabnya pada asalnya adalah marfu. Pada asalnya marfu, dirofakkan sampai ada yang merubah i'rab tersebut. Nah, yang merubah itu namanya amil, faktor yang pengaruhi. Nah, amilnya itu bisa amil penasab, namanya nawasib, jamak dari nasib, penasab.
atau yang menjazmkan, berarti penjazm namanya jawazim. Jamak dari jazim, yang menjazmkan. Nah, yang menasabkan kemarin ada 10 ya, yang menasabkan ada 10 ya. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, kemudian apa? Wal jawabu bil fa wal wawi wa au. Itu yang menasabkan. Adapun yang menjazmkan itu yang pelajaran kita terakhir. Totalnya ada 18 tambah 1 yaitu ida khusus hanya pada syair. Jadi ada 18 ditambah ida tapi khusus hanya pada syair. Nah, 18 itu yang 6 pertama itu menjazmkan satu fiil saja. Ya, 6 itu apa saja? Lam, walamma, wa'alam, wa'alamma, walamul amri wa du'a, wala finnahyi wa du'a. Nah, adapun berikutnya yang akan kita bahas berikutnya adalah yang menjazmkan 2 fiil sekaligus. Nah, kenapa menjazmkan 2 fiil sekaligus? Karena penjazmnya ini namanya alat untuk syarat jawab. Ya, harfu syartin wa jawab. Huruf untuk syarat dan jawab atau kalimah. Karena tidak semuanya itu huruf, ada yang huruf, ada yang isim. Ya. Untuk terjemahannya kemarin sudah belum? In, ma, sudah ya? Nah, berarti ada 12 yaitu in yang artinya jika, kemudian ma yang artinya apa saja, kemudian man siapa saja, mahma ya bisa bagaimana saja atau apa saja, itu lebih umum. Kemudian idma ya itu idma itu lebih ke arah waktu ya, zarf zaman, yaitu jika atau ketika. Nah, jika kamu demikian maka aku demikian. Kemudian ayun apa saja, mata kapan saja. Berarti idma tadi juga bisa diartikan kapan saja karena waktu dia, zarf zaman. Kemudian aina di mana saja. Kemudian ayana ya, ayana itu seperti ayana apa? Kapanpun ya, kapanpun atau kapan saja. Kalau anna ya di mana, dimanapun atau di mana saja. Kemudian haitsuma ya bagaimanapun atau kapanpun atau dimanapun, itu lebih umum. Haitsuma itu bisa digunakan beberapa terjemahan. Ya, kalau di buku-buku yang dijelaskan ustadz-ustadz yang lain seringnya diterjemahkan kapanpun ya, atau dimanapun. Seperti ketika kita mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, dimanapun. Kemudian kaifama bagaimanapun atau bagaimana saja. Kemudian wa idza fi syair, idza fi syair, syair saja khusus. Nah, kita kasih contoh sekarang. Jadi bagaimana sih kok bisa menjazmkan, itu maksudnya bagaimana? Lam yang menjazmkan satu contoh kemarin sudah belum? Sudah dikasih contoh ya? Nah, coba ulangi yang lam, contohnya apa? Lam yaktub. Nah, terus kalau lamma apa artinya? Bedanya apa? Apa artinya lam yaktub? Ya, dia tidak menulis. Terus kalau lamma yaktub belum, ya dia belum menulis. Kemudian kalau alam ya apakah tidak, seperti dalam Al-Quran alam nashrah. Nah, laka sadrak, alam nashrah. Apa arti nashrah? Syarah ada apa?
bisa menjelaskan atau bisa lapangkan. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak itu dada. Nah, apakah tidak kami lapangkan dadamu? Kan itu. Kemudian alamma, apakah belum? Apakah belum? Nah. Kemudian lamul amri wa du'a, apa bedanya kemarin? Apa bedanya? Masih ingat tak? Lamul amr. Kalau lamul amr bagaimana penggunaannya? Lamul amr itu artinya perintah. Nah, perintah itu dari siapa ke siapa atau dari mana ke mana? Kalau lamul amr, perintah. Bagaimana kalimatnya kemarin? Dari atas ke bawah. Ya, minal a'la lil adna. Jadi dari orang yang derajatnya lebih tinggi atau dari siapa saja yang derajatnya lebih tinggi kepada bawahan. Nah, itu namanya amr, perintah. Ya, istilahnya kalau sama-sama manusia aja ya, atasan ke bawahan, itu namanya perintah dari atasan, kan itu. Tapi kalau bawahan merintah atasan enggak ada. Adanya apa? Permohonan, kan gitu. Bawahan memohon ke atasan, kan gitu. Minta tolong, kan itu. Itu namanya doa. Jadi kalau amr itu dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas. Demikian pula dengan la nahiyah. Nah, itu kalau la nahi itu digunakan siapa? Dari mana ke mana? Nahi dari atas ke bawah, itu ngelarang. Larangan. Tapi kalau dari bawah ke atas, itu tadi namanya doa, permohonan. Ya, misalkan kita memohon kepada Allah, la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau hukum kami. Ya, janganlah engkau hukum, ini kan memohon itu. Bukan kita melarang Allah. Enggak, apa hak kita melarang Allah, kan itu. Nah, makanya kalau kita ngi'rab Al-Qur'an, itu nanti ada caranya. Kalau itu amrnya dari Allah, maka kita tidak mengatakan ini fi'il amr, tapi ini fi'il doa. Ya, fi'il, meskipun dalam nahwu kan adanya kan fi'il madhi mudhari amr, kan gitu kan. Fi'il madhi mudhari amr, tapi ketika itu perintah dari Allah kita katakan fi'il doa. Nah, itu ta'adduban ma Allah, dalam rangka beradab kepada Allah Ta'ala. Nah, demikian pula sebaliknya. Itu tadi kebalik ya. Dari Allah ke bawah itu fi'il doa. Dari mana? Bawah kepada Allah. Ya, dari bawah ke atas itu namanya fi'il doa. Tapi kalau Allah merintahkan ke bawah itu namanya fi'il amr. Nah, jangan balik-balik. Kalau diulang-ulang malah bingung biasanya. Sekali paham, diulang malah jadi bingung. Nah, kita masuk contoh yang menjazmkan dua. Nah, saya ambil dari. Jadi misalkan in. Jadi ini al-jawazim ini yang allati tajzimu fi'laini. Di sini tidak disebutkan. Nah, ini yang menjazmkan dua fi'il. Menjazmkan dua fi'il. Yang pertama contohnya in. Nah, misalkan in, kita katakan in tadhhab azhab. Mana fi'il mudhari'nya? Ya, adhab dan adhab. Nah, ini namanya dia fi'il, ini juga fi'il. Nah, ini majzum. Nah, ini juga majzum kan. Nah, jadi yang jazm ada dua. Kenapa? Karena kemasukan in. Nah,
1, 2. Nah, menerjemahkannya ini kan jika kamu pergi. Nah, ini sudah mengandung terjemahan maka aku pergi. Nah, jadi kata maka di sini tidak perlu dikasih tambahan huruf fa. Paham ya? Jadi perhatikan ini. Nanti ada perbedaan. Kalau kita mengatakan in tadhhab, adhab itu sudah cukup. Di sini sudah mengandung makna maka. Jika kamu pergi, maka aku pergi. Tapi kalau ditambah fa, nah, kalau misalkan kita mau nambah fa, nanti in tadhhab, maka aku pergi, ditambah fa di sini, fa al ha, maka jadi apa? Fa adhaba. Kenapa fa adhaba? Iya, penasabnya ini fa. Ini masuk di an-nawasib. Penasab yaitu jawabu bil fa. Nah, ini yang dalam penasab itu ini minan nawasib yaitu al jawabu bil fa'i. Ini kan jawab ini. Nah, ini kan kata jawab, artinya maka. Nah, ini fa-nya. Jawab bil fa. Jadi kalau kita tanpa fa, ini majzum. In tadhhab adhab, selesai. Jika kamu pergi, maka aku pergi. Tapi kalau kita kasih kata maka, nah, jika kamu pergi, fa adhaba. Jadinya gitu. Paham perbedaannya? Nah, makanya kemarin di nawasib kan ada wal jawab bil fa, nah, wal waw wa au. Nah, itu satu. In ya. Nah, ini bisa masuk ke mana saja. Intinya dia ketika fa itu masuk ke jawab syarat. Berikutnya yang kedua, ma misalkan apa? Ma takul, nah, yakul waladuk. Mana fiil yang majzum? Iya, takul sama yakul. Apa artinya yakul? Takul? Kamu makan. Ya, jadi ma di sini artinya apa yang kamu makan, maka waladuka, anakmu, nah, makan. Nah, maksudnya itu anakmu akan mau makannya itu. Mau makannya juga. Paham maksudnya? Intinya di sini loh. Ma takul yakul. Nah, ini ya waladuka itu dikasih fa'il. Misalkan nih mau ganti seperti saya juga boleh. Ma takul akul. Apa yang kamu makan maka aku akan makan gitu. Ini kita variasi, ini pakai fi'il yang ada fa'ilnya belakangnya ini. Bisa dipahami tidak? Paham? Paham tidak, Mas? Atau kita kasih contoh sama. Kalau contohnya sama enggak masuk. Ini kan hanya apa ya? Berarti kan sesuatu. Kalau ini dikasih contoh matadhab kan enggak masuk. Apa yang kamu pergi kan gitu. Makanya kita kasih matakul yakul waladuk, atau ini boleh diganti akul. Apa yang kamu makan maka aku makan, itu boleh.
Paham enggak? Iya, waladuka itu filenya aja. Filenya yakul. Lah kalau tidak ada waladuk, nanti filenya siapa? Kalian ini tutup. Nah, matakul yakul. Apa yang kamu makan, maka dia akan makan. Lah dianya itu siapa? Kan harus ada pelakunya, gitu loh. Karena ini kalimat baru. Ini kalimat baru. Paham ya? Nah, kalau di sini kan pakainya saya. Ini bisa saja diganti yadhab waladuka juga boleh. Paham? Boleh ya. Biar gampang kita ganti itu aja, woy. Biar gampang gitu. Maksudnya tuh biar kita ada variasi gitu loh. Matakul, akul. Kalau di sini akul. Akulnya aslinya akulu. Ini ada perubahannya juga. Apa yang kamu makan, maka sini ganti aku makan. Paham? Kalau gini paham? Huruf mudharaah dengan ya tadi tidak bisa diartikan dia tadi. Lah ya kalau kita mengartikan dia, dianya siapa? Kembali kemana? Apa yang kamu makan? Maka Dia makan juga. Lah ya dianya tuh kembali kemana? Depannya kan belum ada orang gitu loh Pak. Jadi bahasa Arab itu domir itu harus tempat kembali, ada tempat kembali. Kalau takul kamu kan orang yang mukhatab, orang yang diajak bicara. Kalau yakul ghaib kan dia yang dibicarakan, siapa dia itu harus jelas. Gitu. Jadi harus ada tempat kembalinya. Kalau takul tempat kembalinya ya kamu, orang apa kan makanya ini apa? Nanti ada istilah mustatirnya wujuban. Nah, akul juga mustatirnya wujuban, tapi kalau yakul itu kan mustatirnya jawazan. Nah, jawazan ketika belum ada tempat kembali nggak bisa, harus ada failnya gitu. Paham? Nah, itu tambahan faedah. Kalau yang ditanyakan teman-teman belum paham, yang masih baru, intinya ma itu juga menjazmkan dua fiil, yaitu takul sama akul. Ini sama, ini fiil majzum, ini juga fiil majzum juga. Nah, jadi fiilnya majzumnya berapa? 2, menjazmkan 2 fiil. Nah, kalau kemarin kan cuman gini tok. Lam misalkan lam taktub ya. Taktub anta ya misalkan gini. Lam taktub artinya kamu tidak menulis. Nah, ini berapa yang dijazmkan? Cuma 1 tok kan? Nah, kalau ini kan 2. 1, 2. Jadi kalau penjazm itu ada yang menjazmkan 1 fiil, ada yang menjazmkan 2 fiil gitu. Iya. Kalau menggunakan kalimat yang 12 itu in, ma, man dan seterusnya itu, maka dia mesti menjazmkan 2 ketika konteks kalimatnya adalah syarat jawab. Jadi tergantung konteksnya itu. Tapi beda lagi kalau kita mengatakan ini ya, sama-sama matakul. Ini kita mengatakan Kalimat tanya. nah kalau kayak gini, mataku lu. Ini tidak jazm. Karena apa? Ini kalimat tanya, artinya kan apa yang kamu makan? Kalimat tanya, dia tidak menjazmkan. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Ya, gantung konteks kalimatnya. Kalau cuman gini, mata kulu, jangan dijazmkan. Mata kulu. Kalau orang ngobrol sih biasanya dijazmke, diwakof istilah itu. Iya, bukan jazm. Ini mata kulu, apa yang kamu makan? Maka ini dhammah. Karena ini namanya fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari itu asalnya marfu'. Kapan dia berubah jadi majzum? Kalau konteksnya berubah kayak gini. Nah, apa yang kamu makan, maka atau di sini apa saja ya. Nah, apa saja yang kamu makan atau apapun yang kamu makan, konteksnya kan gitu.
Iya. Jadi kalau ini kalimat pernyataan, kalau ini kalimat pertanyaan. Gitu. Paham bedanya? Nah, jadi intinya lihat konteks kalimatnya, ya. Nah, ini kita pelajari fiil. Intinya kita tahu, fokuskan dulu ya fiil tadi ya. Fiil itu madhi, mudhari, amr. Ya, madhi sama amr mabni, nggak bisa berubah-ubah seperti ini. Nggak bisa berubah-ubah apa dhammah jadi sukun, nggak bisa. Tapi kalau mudhari ini bisa berubah. Aslinya seperti ini, rafa, dhammah. Tapi ternyata bisa jadi sukun, madzum. Kapan? Tergantung konteks kalimatnya, dia kemasukan penjazm atau bukan. Kalau ini ma, ini istifham. Jadi ma-nya di sini ini namanya ma istifham. Istifhamiyah. Artinya kata tanya. Nah, kalau ma di sini ini namanya ma syartiyah. Iya. Syartiyah. Karena konteks apa terjemahnya kan syarat ini. Apa saja yang kamu makan, maka aku makan. Ya, jadi ma itu beda-beda. Ada ma istifhamiyah, apa yang artinya pertanyaan. Ada yang ma syartiyah. Apa tapi memberikan faedah makna itu syarat. Jika demikian, maka demikian. Gitu. Nah, iya, ada ma lain lagi, ada mausulah, ada ma masdariyah gitu. Ma dzarfiyah itu ada itu. Jadi bahasa Arab itu satu kata ini itu bisa banyak makna itu, bisa digunakan di mana-mana itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi kadang tuh orang bingungnya gitu. Loh, apa bedanya ini sama itu? Ini rafa kok itu jazm. Nah, ternyata belum paham, ternyata satu kata itu bisa bermacam-macam makna, tergantung konteks kalimatnya, tergantung apa kalimat itu bagaimana gitu. Paham ya? Nah, kemudian contoh yang lainnya, Qadarullah yang tadi hujan ya, agak telat ini. Jadi misalkan kita kasih contoh yang lain enggak apa bebas saja, misalkan biar buat contoh yang sama boleh. Nah, in ma kemudian man itu juga bisa. Man siapa yang misalkan gitu. Man, nah, misalkan tukrim, yukrimuka, yukrimka. Tukrim madzum, yukrim madzum. Nah, ini artinya siapa saja yang kamu muliakan, kan itu, maka dia akan memuliakanmu. Nah, kalau ini yukrimka tidak perlu ada fa'il di belakang. Dia akan melengkapi. Nah, dia ini kembali ke siapa? Dia ini kembali ke siapa? Paham ya? Kalau di sini kan, jadi filenya di sini dia kembali ke man. Kalau tadi filenya ini kan nggak mungkin kembali ke ma. Ma itu kan benda, apa yang kamu makan. Nah, ini tidak mungkin tadi yakul itu kembali ke ma, tidak mungkin. Nanti siapa saja yang kamu muliakan maka dia akan memuliakanmu. Jadi tukrim yukrim. Ada pertanyaan?
Nah, ini contohnya kita sharekan di grup ya, insyaallah. Intinya kita harus paham bahwasanya fi'il itu ya, yang bisa merubah i'rabnya itu tertentu, bisa dihitung. Beda dengan isim ya gitu. Makanya dalam pembahasan fi'il di sini penulis ataupun para ulama ahli bahasa menyatakan ada nawasib dan ada jawazim, ada yang menasabkan dan ada yang menjazmkan. Jadi ibaratnya kalau di isim itu ada harfu jar, huruf yang memajrurkan, itu terbatas. Tapi kalau dalam isim yang merofakkan isim, yang menasabkan isim, itu tidak ada batasannya, hanya dilihat dari konteks secara makna, kedudukannya dia apa, kedudukannya aja. Terus di sini dan kita sudah selesai membahas tentang fi'il. Jadi fi'il madhi mudhari amr, madhi amr itu mabni, mudhari mu'rab asalnya marfu. Kemudian kapan dia mansub? Ketika kemasukan penasab. Kapan dia majzum? Ketika kemasukan penjazm. Nah, kalau penasab kemarin sudah, kalau penasab tuh hanya menasabkan satu saja, selesai. Tapi kalau penjazm ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Nah, yang menjazmkan dua fi'il sekaligus istilahnya atau namanya itu syartiyah. Syarat kalimat syarat gitu, kalimat syarat. Nah, kalimat syarat itu kalau dalam contoh-contoh seringnya jika demikian maka demikian. Nah, siapa saja demikian maka akan demikian. Jadi ada makanya, jika maka gitu. Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Paham Mas? Paham ya? Secara mana kan paham gitu loh. Yang penting itu antum paham dulu. Nanti kan kita ulang-ulang terus, kita merojaah lagi gitu. Dengan contoh nanti misalkan ada ini mulai dari in itu, in, ma, man, mahma, idma itu. Jadi ada 12. Sama niyata asyara kan 18. Antum buka yang buku ini aja. Tidak ada halamannya masalah ya. Iya, ada halamannya. Ya, kalau yang di matan halaman 10, kalau yang ini yang bab af'al, cari atasnya bab af'al. Bawah ini semua kan? Nah, ini untuk ringkesan, untuk apa? Untuk catatan ya. Udah dikasih halaman, lembar keberapa itu? Tapi insya Allah bisa dicari lah. Ayo, ketemu enggak? Kalau ketemu nanti bisa mudah itu, enak belajarnya. Ketemu babul af'al, atasnya itu faslul mu'rabat, judulnya babul af'al. Kemudian al af'alu salasatun, madhi mudhari amr. Nah, yang jawazim itu yang bawah, jawazim yang bawah. Kemudian yang kiri, bawah kiri, wal jawazimu sama niyata asyara. Ketemu? Nah, jadi penjazm itu ada 18. Nah, lam, lama, alam, alama, lamul amri wa du'a sama la finnahi wa du'a itu 6 tuh. 1 2 3 4 5 6. Tambah satu bawah itu. 5 atas, satu bawah nyelendir sendiri. Nah, 6 itu menjazmkan satu fi'il, kasih tanda gitu. Jadi lam, lama, alam, alamma, lamul amri wa du'a sama la finnahi wa du'a itu menjazmkan satu fi'il. Paham? Nah, setelah itu sisanya 12, in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, aina, ayana, anna, haitsuma, kaifama, itu menjazmkan dua fi'il.
Nah, paham? Nah, terakhir idza fi syi'ri khassah itu tadi tambahan, dan kata idza khusus hanya pada syair saja. Itu tidak masuk 18. Itu yang ke-19 malahan. Jadi kalau kita kasih contoh bahasa Indonesianya ya. Tadi kan sampai mana? Man ya. Siapa yang kamu muliakan maka dia akan muliakan. Lah mahma, nah, misalkan apapun atau bagaimanapun. Nah, mahma takulu sama aja dikasih itu boleh. Madza takul akul. Apapun yang kamu makan, aku juga ikut makan. Bagaimana kamu makan, aku ikut makan. Idma itu jika atau ketika. Hah? Nanti kalau misalkan kita ketemu kita ya. Makanya ketika kita membaca Quran itu ya dinikmati gitu. Kita ketemu fi'il, ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi gitu. Banyak isimnya itu. Ya. Fi'il pertama kali itu ya na'budu. Na'budu itu fi'il pertama dalam Al-Qur'an, artinya ibadah. Itu ya. Sudah. Kalau kalimat bismillahirrahmanirrahim jumlah isinya atau jumlah fi'liyah? Kalau itu ada dua penafsiran, seringnya kebanyakannya jumlah fi'liyah. Yang karena jar majrur tadi. Iya, jadi jar majrur ta'alluq kepada fi'il yang mahdhuf. Jadi misalkan abda'u, aku memulai dengan baca nama Allah, abda'u. Atau misalkan aqra'u, aku membaca. Nah, cukup ya. Soal kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah setelah Syawal. Naktahu bi hadzal liqa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya. Iya untuk nahwu. Kalau untuk ahad insyaallah